wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Cendana. Saya dari program studi S1 Akuntansi. Baik, saat ini saya akan menjelaskan materi tentang audit atau auditing dalam akuntansi. Jadi, audit atau auditing ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akuntansi. Jika akuntansi keuangan merupakan proses pencatatan hingga pelaporan transaksi keuangan, maka audit ini merupakan proses pengecekan atas pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan tersebut apakah sudah sesuai dengan standar dan prinsip akuntansi yang berlaku atau belum. Dengan kata lain, kita bisa mengatakan bahwa audit adalah proses pengecekan akuntansi. Berikut pengertian audit secara umum, yaitu yang pertama, pemeriksaan pembukuan tentang keuangan dari perusahaan, bank, dan sebagainya secara berkala. Yang kedua, pengujian efektivitas keluar masuknya uang dan penilaian kewajaran laporan yang dihasilkannya. Berikut ini ada macam-macam audit. Yang pertama yaitu audit eksternal. Audit eksternal yaitu audit yang dilakukan oleh pihak-pihak independen yang berasal dari perusahaan lain. Audit eksternal bukan merupakan karyawan dari perusahaan tersebut, sehingga mereka tidak bertanggung jawab kepada manajer perusahaan. Audit eksternal harus dilakukan oleh akuntan publik. Yang kedua ada audit internal. Audit internal yaitu audit yang dilakukan oleh karyawan internal perusahaan yang disebut sebagai internal auditor. Internal auditor ditunjuk oleh manajer perusahaan, sehingga mereka bertanggung jawab kepada manajer. Internal auditor melakukan tugas rutin dan melakukan pengecekan terhadap prosedur akuntansi perusahaan, sehingga dari audit internal perusahaan meliputi pengecekan prosedur controlling dan planning. Lalu ada laporan akuntansi. Akuntansi adalah seni atau proses pencatatan, menggolongkan, menganalisa, menafsirkan, dan juga menyajikan laporan keuangan tersebut secara sistematis. Jadi, laporan akuntansi adalah laporan atau catatan atas transaksi-transaksi tersebut, yaitu diawali dengan mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyelesaian, sampai akhirnya menjadi laporan keuangan akhir periode. Berikut ada jenis-jenis laporan akuntansi. Yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, laporan perubahan modal. Yang ketiga, laporan neraca. Yang keempat, laporan arus kas. Dan yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Berikut ini ada resiko audit. Resiko audit merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan oleh auditor. Seorang auditor harus sanggup menghadapi resiko audit. Oleh karena itu, seorang auditor harus menetapkan kesanggupannya dalam menghadapi resiko audit. Ukuran kesanggupan seorang auditor untuk menerima resiko audit disebut dengan acceptable audit risk. Dengan demikian, acceptable audit risk ini merupakan kesanggupan seorang auditor untuk menerima kemungkinan masih terdapatnya kesalahan yang material dalam laporan keuangan. Setelah proses audit selesai, laporan wajar tanpa pengecualian akan diterbitkan. Berikut ini pemeriksaan persediaan. Persediaan merupakan bagian dari aset perusahaan yang pada umumnya nilainya cukup material dan rawan oleh tindakan pencurian ataupun penyalahgunaan. Oleh karena itu, biasanya akun persediaan menjadi salah satu perhatian utama auditor dalam pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan. Persediaan merupakan salah satu sumber pendapatan bagi perusahaan manufaktur ataupun perusahaan dagang. Berikut ada beberapa sifat-sifat dari persediaan. Yang pertama, biasanya merupakan aset lancar atau current asset karena masa perputarannya biasa kurang atau sama dengan 1 tahun. Yang kedua, merupakan jumlah yang besar, terutama dalam perusahaan dagang dan industri.
Dan yang ketiga, mempunyai pengaruh yang besar terhadap neraca dan perhitungan laba rugi karena kesalahan dalam menentukan persediaan pada akhir periode akan mengakibatkan kesalahan dalam aktiva lancar dan total aktiva, harga pokok penjualan, laba kotor, dan laba bersih, taksiran pajak penghasilan, pembagian dividen, dan laba rugi ditahan. Kesalahan tersebut akan terbawa ke laporan keuangan di periode berikutnya. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.